Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih seseorang yang gigih dan ada tugas khusus bagi dia untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada raja-raja. Saudara, Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan karena Tuhan punya maksud supaya Rasul Paulus yang biasa, memang dia jahatnya karena komitmen dia kepada agamanya. Dia merasa orang mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus itu ajaran yang salah. Itu sebabnya dia mau berusaha membunuh mereka. Tapi saudara, ternyata Tuhan akhirnya memilih dia. Pada waktu Tuhan memberitahu Ananias supaya dia pergi ke jalan lurus, bertemu dengan Saulus untuk menyembuhkan dia, Ananias tidak mau. Karena dia pikir, loh Tuhan, dia ini kan orang jahat. Dia itu sudah mendapat kuasa penuh dari imam-imam supaya dia membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan. Tapi Tuhan memberitahu, gak apa-apa ya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Memang oleh karena nama Tuhan Yesus, ya orang-orang kadang-kadang mendapat penderitaan. Seperti nanti kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, dia banyak menderita karena dia mengabarkan Injil, ya. Dan akhirnya Ananias bersedia karena Tuhan memberitahu bahwa orang ini memang pilihan Tuhan. Lalu Ananias datang dan menumpangkan tangannya kepada Paulus. Dia mengatakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, ya. Dan setelah itu dia makan, maka pulihlah kekuatannya. Saudara-saudara, kita tidak mengerti ya mengapa Tuhan memilih orang-orang tertentu seperti ini. Jadi saudara, pada saat ini mari kita berdoa. Kita perlu orang-orang yang membawa kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja. Ya, maksudnya kepada orang-orang pangkat juga. Jadi saudara, Tuhan mau semua orang itu diselamatkan. Tetapi Tuhan memakai manusia yang bagaimana saja, yang komitmen mau melayani. Mari saudara, kita berdoa. Ya, kita mendoakan supaya ada orang-orang yang mau komitmen untuk melayani. Banyak orang yang banyak alasan ini itu, masih ingin mendapatkan dunia ini. Tapi mari kita berdoa supaya ada orang yang cinta Tuhan, yang mau memberitakan kabar keselamatan. Karena Tuhan ingin supaya mereka juga mau menjalankan perintah Tuhan dengan setia, dengan gigih. Ya, mari kita mendoakan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami berterima kasih. Firman-Mu menunjukkan bahwa Tuhan mau memilih orang-orang yang gigih, orang yang semangat untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja. Ya Tuhan, memang kami memberitakan Injil kepada semua orang, bahkan orang di pinggir jalan sekalipun, di tempat mana saja ya Tuhan. Namun kami juga mencari orang yang gigih, yang mau melayani Tuhan, yang dapat memberitakan kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada raja-raja, orang-orang yang pangkat-pangkat dapat diselamatkan. Karena Engkau mengasihi semua orang, dan biarlah kami juga mengasihi semua orang. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan permohonan ini. Amin.
Saudara, mari ya kita setia berdoa dan mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita juga saat ini mendoakannya banyak teman-teman kita yang terpapar oleh COVID. Mari sediakan waktu juga mendoakan supaya orang-orang ini dapat disembuhkan dan juga mereka tetap tabah percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Selamat malam saudara, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.